kita a'udzu basmalah dan salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang telah bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika saya duduk di sini, saya berasa duduk bersama para calon penghuni surga. Dan juga calon-calon generasi yang bisa memberikan keberkahan buat negeri Indonesia. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran itu adalah manusia-manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi insya Allah kalian ini calon-calonnya. Saya doakan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar bagusnya gini. Lihat jari saya dihitung. Ini berapa? Semuanya berhitung mulai. Akibat sabun cuci. Kebanyakan sabun cuci mandinya ini. Fokus. Coba lihat jarinya. Yuk berang berhitung mulai. Belum mandi ya? Jangan-jangan belum mandi, bukan karena sabun cuci. Coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan. Yang tinggi bapak-bapak. 1, 2, 3. Siapa yang belum mandi? Di pagi hari ini teman-teman, kalimat yang patut kita ucapkan adalah puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun mungkin kalau kalian tidak terasa ya. Kalau saya 2 tahun ini ketika pandemi berasa banget teman-teman. Karena biasanya saya tiap bulan itu hampir 5-7 kota. Ketika di masa pandemi benar-benar di rumah saja. Makanya sekarang ini saya bersyukur banget. Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan umur, hingga saya masih bisa keliling. Gitu. Nanti dari sini saya akan ke Kuningan
Jawa Barat. Nanti dari Kuningan saya akan ke Purwakarta. Jadi memang aktivitasnya seperti itu. Maka saya bersyukur banget. Tahun kedua pandemi sudah mulai hilang dan saya bersyukur masih bisa beraktivitas, masih bisa memberikan cerita-cerita tentang Palestina. Dan kalau kalian mungkin gak berasa ya 2 tahun ya. Makanya kita patut bersyukur teman-teman. Karena kan kalau pesantren itu biasanya masuk ya boleh ya. Banyak sekali saya lihat pesantren-pesantren walaupun pandemi mereka masuk. Nah, ketika kita bersyukur, insya Allah Allah tambah nikmatnya, betul? Betul. Jadinya kalau teman-teman bersyukur, Allah ini maha pengasih teman-teman ya. Dia memberikan rezeki untuk seluruh ciptaannya. Tidak pandang bulu dia berikan. Mau dia muslim, mau dia kafir, diberikan sama Allah. Mau dia taat, mau dia tidak taat, diberikan sama Allah. Saking memang dia sayang sama ciptaannya. Ketika pandemi, harga oksigen itu melambung sampai 4 juta teman-teman. Tabung kecil di Jakarta itu sekitar 4 juta oksigen. Padahal Allah menciptakan oksigen gratis, betul kan? Makanya kita bersyukur teman-teman. Saya berasa banget ketika kemarin pandemi, saya ngurusin beberapa teman saya itu mencari oksigen dan ampun. Padahal oksigen kita hirup bisa. Tapi ketika sakit nyari oksigen. Padahal oksigen ini gak pernah dibatasi sama Allah. Bahkan gak pernah dipinta 0, berapa perak gitu sekali kita hirup. Dari kita lahir sampai hari ini, detik ini. Gak pernah Allah minta. Makanya kita bersyukur. Apalagi kalian. Tadi saya baru pertama kali masuk ke sini, saya bilang Masya Allah. Saya kan sudah hampir sering ke sekolah-sekolah ya teman-teman. Baik sekolah yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan ini saya nikmat banget di sini banyak pohon, oksigennya luar biasa. Berarti santri-santrinya cerdas-cerdas. Kenapa? Karena di sini tidak kekurangan oksigen. Pohonnya banyak. Bersyukur kalian kepada bunda sama ayah kalian yang telah menaruh kalian di sini. Jadi mari bersyukur. Maka tiap pagi kalian baca Alhamdulillahilladzi ahyana amatana. Kita bersyukur teman-teman. Bangun tidur kita udah bersyukur. Nah tidak lupa setelah itu marilah kita bersalawat. Kalau yang tidak sholat pasti tidak bersalawat. Karena dalam sholat itu ada salawat, betul? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita bersalawat. Nah, insyaallah kalau kita sering bersalawat teman-teman, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan kita bisa masuk surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kenapa kita harus bersalawat? Karena Allah yang menciptakan Nabi Muhammad saja bersalawat, betul tidak? Betul ya? Apalagi kita umatnya yang dicintai oleh nabinya, yang dicintai oleh rasulnya. Rasulullah ketika dicabut nyawanya dia bilang sama Jibril, tunggu, jangan cabut dulu nyawaku, bilang sama malaikat maut. Aku hanya bertanya sama Allah, apakah umatku masuk surga? Itu teman-teman, ditahan malaikat maut. Keren banget Rasul kita. Betul. Kalau orang ya atau makhluk yang lain nggak ada kata ditahan. Kalau udah detiknya itu mati, dia mati, betul tidak? Tapi Rasul tidak. Saya ingin tanya dulu pada Allah, bagaimana dengan umatku? Jibril terbang dia karena dia punya sayap ya. Sayapnya itu sangat luas, sangat panjang dari hingga barat. Makanya ketika Rasulullah bertemu Jibril pertama kali dia bergetar, karena kan Jibril menampakkan bentuk sesungguhnya pada saat itu. Terbang dia bertemu Allah. Lalu sama Allah disampaikan, bilang pada Nabi Muhammad, bahwa umatnya akan masuk surga. Bahkan aku menyiapkan surga yang sangat luas, kata Allah. Teman-teman tahu gak luasnya seberapa? Langit dan bumi, itu dalam Al-Quran. Tapi kalian mau tahu berapa persen yang dikasih kepada umat Islam? Ada yang tahu? Kan seluas langit dan bumi, tapi berapa persen yang dikasih kepada umat Islam? Yang diberikan kepada umat Islam adalah 80% dari luasnya surga. Sisanya 20% buat Nabi dan umat yang lain. Jadi Rasulullah dapat jatah surga itu 80%. Karena umatnya yang paling banyak, betul tidak? Kaum muslimin paling banyak. Nabi Nuh umatnya sedikit, Nabi Ibrahim sedikit, betul? Nabi Isa sedikit,
Yang paling banyak Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah adalah penghulunya para nabi. Nah, makanya kita bersyukur teman-teman. Dikasih 80%. Saya pernah bertanya, saya pernah dengar seorang ustaz yang mengatakan surga, jatah surga terkecil yang diberikan kepada umat Islam yaitu seluas 11 bumi. Teman-teman, kalian punya istana, tanahnya 11 bumi luasnya. Di Jakarta kita ngontrak sepetak ya. Di surga dikasih sama Allah 11 bumi luasnya. Kebayang gak kalian? Kalian lihat puncak aja sudah seneng banget ya. Lihat air terjun udah seneng banget ya. Lihat ombak di laut udah seneng banget. Dengerin hujan amin. Udah seneng banget, betul gak? Itu dunia dan itu bukan punya kalian, punya Allah. Dan nanti di surga kalian dikasih 11 bumi. Pantesannya kadang kita kendaraannya buruk, betul gak? Buruk cepat sampai, nggak pakai kayak helikopter, lama, atau kereta, lama. Tapi kalau buruk, mau 11 bumi juga selesai. Kalian pergi kemana saja, tempat kalian, rumah kalian, istana kalian, tanah kalian, luasnya 11 bumi. Dan kita ukurannya nggak segini, ukurannya seperti Nabi Adam alaihissalam, betul? Raksasa tinggi. Mau nggak masuk surga teman-teman? Tunjuk tangan dong, siapa yang mau masuk surga? Yang cepat, 1, 2, 3, siapa yang mau masuk sumur? Sumur. Kadang-kadang Mesir. Emang Nabi Yusuf kalau masuk sumur gini teman-teman, itu masuk sumur. Terus aja ya. Nah, saya berharap teman-teman kita semua yang ada di sini adalah penghuni surga. Amin ya Rabbal. Oke, baik. Sebelum saya bercerita tentang Palestina, saya ingin ajak teman-teman bermain dulu. Taruh dulu pulpennya. Oke. Angkat tangannya. Oke. Pegang pundak temannya. Pundak jangan pala. Kalau pala, oke, udah pegang pundak temannya. Ikuti kalimatnya kadang-kadang ya. Ikuti sampai kadang-kadang bilang stop, jangan ikutin lagi. Kalau yang kadang sudah bilang stop, kalian masih ikuti, kalian maju ke depan anjing atau murojaah. Oke, ikuti ya. Mulai. Teman-teman, dengarkan Kadana akan mulai bercerita. Temanku yang cantik, yang manis, yang ayu, yang keriting, yang lurus, yang hitam manis, yang putih, dengarkan. Jangan bercanda, jangan ngobrol. Acaranya mau dimulai. Stop. Sekarang satu kelompok bikin 2 anak berhadapan. Cari temannya. Ikuti kadang tangan kanannya seperti ini, tangan kanannya. Nah, begini ya, jurus ular. Tangan kirinya begini, di bawah tangan kirinya. Oke, jadi siap-siap ya. Dulu. Oke, yang tangan kanan siap-siap memukul. Nah dulu, belum disuruh mukul. Yang tangan kirinya siap-siap menghindar. Ditarik gitu. Biar gak kepukul. Paham gak? Halo? Hai? Halo, halo? Hai, hai. Yang tangan kanan mukul, yang tangan kiri menghindar. Paham? Oke. Kalian boleh memukul kalau kalian mendengar cerita Kadana. Dalam cerita Kadana ada kalimat sandi.
cepat-cepatan memukul, cepat-cepatan menghindar. Ngerti? Jadi kalau dalam ceritanya kan anak ini ada nama binatang, cepat-cepatan memukul, cepat-cepatan menghindar. Oke, are you ready? Oke, siap. Dengerin ceritanya ya, jangan mukul dulu, dengerin. Yang nggak konsentrasi tangannya nanti bisa merah. Siap. Pada suatu hari, ketika matahari terbit, terdengar halo, halo. Itu suara ayam udah dipukul. Itu kan bukan kalimat sandi, kan suaranya. Halo. Emang nama binatang. Kalimat sandinya kan bukan. Nama binatang tuh kayak kelinci gitu, itu nama binatang. Ayam itu nama binatang, itu nama. Terdengar suara binatang langsung kayak keputusan. Kan nama-namanya. Siap ya, lanjutin lagi. Ada seorang anak disuruh sama bundanya untuk mencari tanaman herbal di dalam hutan. Nah bunda, aku takut di hutan kan banyak binatang. Nah, tolong bunda sakit. Baiklah. Akhirnya si Odi keluar rumah, bawa golok masuk ke dalam hutan. Dia buka pintu rumahnya, dia angkat kakinya. Sampai di hutan, terdengarlah suara-suara binatang. Odi masuk ke dalam hutan, lalu dia mendapatkan tanaman herbal tersebut, lalu dia naik ke atas pohon. Sebelum dia naik ke atas pohon, tiba-tiba semak-semak di samping kirinya bergerak. Ya Allah, semoga itu bukan binatang buas. Odi keluarkan goloknya, dia coba ambil batu, dia lempar. Berhentilah semak-semak itu. Alhamdulillah tidak bergerak lagi. Baru saja ingin naik ke atas pohon, bergerak lagi semak-semak itu. Jangan-jangan ini yang binatang buas. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Balikkan lagi atas pohon, lalu dia ambil dan ternyata di sampingnya ada durian. Lalu dia ambil dan dia turun, dan di depan ternyata ada sahabatnya. Sahabatnya adalah orang hutan. Hari ini kita ingin bicara tentang dunia akhirat, teman-teman. Bicara tentang Palestina itu bicara tentang dunia akhirat. Jadi teman-teman bersyukur, saya juga bersyukur bisa bercerita buat kalian tentang Al-Aqsa yang hari ini sedang dipenjara oleh Israel. Masuk ke sana teman-teman, itu harus pakai apa? Lapis penjagaan, detonator. Jadi kalau masuk itu paling bau besi, kedengeran, ya nggak boleh sholat. Dan yang boleh sholat itu kebanyakan orang-orang tua. Padahal itu masjid kita. Padahal itu kiblat pertama kita. Tapi sama Israel dikasih lapis-lapis keamanan, penjagaan yang sangat ketat. Jadi sangat sedikit, bahkan sering banget masjid itu dihinakan. Mereka masuk dengan apa? Sepatu mereka, sepatu militer mereka, melempar gas air mata, nembakin. Dan itu yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, tempat Rasulullah Mi'raj. Tempat Rasulullah sholat dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Kemarin ada yang bertanya nih di pesantren Al-Hikmah, kenapa Israel begitu
benci sama kita. Begitu ingin menguasai Al-Aqsa. Ada yang bisa jawab? Teman-teman, kenapa? Permasalahan pertama, hati mereka yang dengki. Jadi hati mereka itu dipenuhi dengan kedengkian terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Yahudi itu tidak update. Kalau komputer kalian nih atau HP kalian nggak update, pasti lemot, betul? Pasti gampang error, betul kan? Kayak Israel hari ini error gitu. Karena dia nggak update. Kenapa? Karena dia masih menggunakan kitab lama. Dia tidak menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Di sini permasalahannya. Dia maunya nabinya terakhir itu dari kaumnya. Maka dia berpikir Nabi Sulaiman, Salamun itu ada kuil, ya, dan itu adanya di Masjid Al-Aqsa. Itu yang ada di otak mereka. Karena mereka nggak update. Padahal dalam Al-Quran jelas Masjid Al-Aqsa itu yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang membangun Masjid Al-Aqsa itu satu Nabi yang sama membangun Ka'bah, yaitu Nabi Adam. Ketika dia turun dari surga, suruh bangun Ka'bah. Selanjutnya dia jalan ke Yerusalem, suruh bangun Al-Aqsa. Jadi yang membangun itu Nabi Adam, bukan Nabi Sulaiman. Begitu teman-teman. Gak update dia, sehingga mereka benar-benar ingin menguasai Al-Aqsa. Kalian mau tahu? Di bawah Masjid Al-Aqsa itu bawahnya sudah bolong. Sama mereka dibikin gorong-gorong agar ketika ada gempa sedikit rubuhlah Al-Aqsa. Itu yang mereka lakukan. Nah teman-teman, kita akan kumpul di sana nanti Al-Aqsa bersama Rasulullah. Ini teman-teman bicara dunia akhirat. Kalau saya ngomong sama teman-teman saya, permasalahan dunia itu adalah satu, itu Palestina. Kalau dunia ini ingin merdeka, dunia ini ingin jauh dari kemaksiatan, hancurkan Israel. Karena yang membuat kehancuran di negeri ini adalah Israel. Mereka itu seperti kera, licik. Nah, akhirnya apa teman-teman? Yang terjadi hari ini, semua tanah-tanah rakyat Palestina, kaum muslimin direbut. Anak-anak dari tingkat PAUD sampai kuliah ditangkepin. Israel takut teman-teman. Kalian boleh nanti nonton ya. Anak Palestina ditangkap oleh Israel. Bukanya di YouTube. Itu anak kecil. Tentaranya komplit pakaiannya, anti peluru, rompinya, helmnya anti peluru, senapan pistol granat, sama masker anti bahan kimia. Yang ditangkap anak TK. Betul, serius. Yang ditangkap anak TK teman-teman. Kenapa? Karena mereka takut sama anak-anak di Palestina, khususnya Gaza. Jadi teman-teman nanti lihat, Gaza itu jauh dari Yerusalem. Gaza itu dekat Mesir. Nah, KNRP ini, teman-teman, KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, sedang ingin membangun rumah sakit di perbatasan Mesir dan Gaza. Itu di Rafah. Di Rafah itu banyak yang mengungsi. Dan di Rafah itu tidak ada rumah sakit, maka banyak yang meninggal. Apalagi sekarang lagi musim dingin. Di sini lagi kedinginan teman-teman. Dan mereka butuh rumah sakit. Nah kami sedang fokus untuk bikin rumah sakit. Jadi nanti dana yang kalian kumpulkan insya Allah untuk membangun rumah sakit di Rafah. Nah Gaza adalah sebuah penjara terbesar di dunia. PBB si penjajah itu nggak peduli dengan Gaza. Padahal di situ ada 2 juta manusia yang rumah mereka, ya kota mereka dikasih tembok yang panjang temboknya 70 km, 69 atau 65, hampir 70 km, dan tingginya 6 sampai 8 sampai 10 meter tinggi temboknya. Belum lagi dikasih listrik, belum lagi dikasih sniper oleh Israel. Jadi rakyat Gaza yang 2 juta ini nggak bisa dapat bantuan. Sehingga ketika bangunan tembok itu dibuat oleh Israel, akhirnya mereka bikin jalur di dalam tanah seperti kura-kura ninja ya, bikin jalur di dalam tanah. Nah Israel tahu teman-teman,
adanya jalur tanah, maka banyak sekali jalur-jalur tanah itu dibom sama mereka, dihancurkan mereka. Dan yang lebih gila lagi, mereka bikin temboknya menancap ke dalam tanah 6-8 meter. Jadi ke atas langit 6-8 meter, ke dalam tanah 6-8 meter, dibikin lagi sama mereka. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang Gaza itu bikin gorong-gorong, mentok ke tembok mereka. Kejam Israel. Dan di Gaza listrik hanya itu 3 jam, 3-4 jam listriknya. Airnya dikasih racun. Pengen ke laut, lautnya dijaga oleh kapal-kapal perang mereka. Kapal perangnya udah ditangkapin sama Israel. Terakhir ada kapal bantuan dari pemerintah Mesir namanya Marfi Marmara. Ketika datang bawa bantuan obat-obatan, termasuk ada relawan Indonesia, ada salah satu relawan Indonesia datang juga di kapal itu, ditangkap. Baru keluar 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Dan sebagian relawan ada yang meninggal ditembakin oleh tentara Israel. Padahal itu kapal bantuan kemanusiaan. Jadi betul-betul penjara terbesar di dunia ada di Gaza. Dan itu adalah saudara kita. Bukan saudara, tubuh kita, kata Rasulullah. Betul gak? Muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh, teman-teman. Saya mau bertanya sama teman-teman. Teman-teman sakit kepala nih, kakinya nggak sakit, bisa jalan gak? Masuk sekolah gak? Bu guru, saya sakit kepala, saya nggak sekolah ya bu, kan kakinya bisa jalan. Tapi nggak bisa jalan kan? Yang sakit kepala, tapi kakinya bisa jalan. Betul? Apalagi kalau kakinya yang sakit, perutnya sakit, kepalanya sehat, badannya, kakinya sehat, terbaik, kita nggak masuk sekolah. Itu tubuh. Nah hari ini tubuh kita ada yang sakit bernama Palestina. Maka saya berharap teman-teman, ayo kita benar-benar bantu selain dengan doa, berikan yang terbaik. Indonesia merdeka, bantuan oleh rakyat Palestina. Ada namanya Sheikh Al-Husaini. Sujud itu tapi saya kali kesini lirik, ya Allah, kok semakin deket di kecoa gitu. Nah murid saya ini masih kecil, niat saya gitu kan, lihat kecoa. Mungkin dia tahu ya, ibu udah takut nih. Sama dia digini teman-teman. Coba bayangin lagi sholat gitu kan. Ya Allah, saya bilang, ntar selesai gue ganteng nih anak. Saya centil nih ya Allah, ngerjain gurunya. Saya sampai keringetan, saking takutnya ya. Ya Allah, saya pengen lari, malu gitu kan, lagi sholat tarawih lagi rame. Dan bersyukur saya doa, ya Allah tolong jangan ke saya kecoanya, jangan ke saya kecoanya aja, akhirnya ke sana, ke depan jamaah. Tapi kasihan jamaah di depan pakai sarung, masuk kan? Ini cerita sholat kayak gini ya Astagfirullahaladzim. Beda ya dengan anak Palestina ya, kualitasnya. Sudah cukup ya, cukup curhatnya. Kecoa. Apalagi saya punya istri berani sama kecoa, jadi saya sekarang berani sama kecoa. Malu dong. Walaupun sih tetap terbaik lebih. Nah, saya lanjut. Ternyata mereka lagi sholat teman-teman. Kak, itu suara ayah. Allah, ayah pulang. Senang dong, bangga dong. Betul gak teman-teman? Kalian bangga gak kalau ketemu sama ayah? Saya mau tanya, terakhir kalian peluk ayah kalian kapan? Oh keren, berarti kalian sering peluk ayah ya. Cium tangannya juga ya. Karena memang ayah itu adalah seorang pahlawan, betul ya? Superhero, betul? Anak Gaza itu banyak yang kehilangan ayah. Anak Gaza itu banyak yang kehilangan ayahnya, bahkan kehilangan bundanya. Banyak yatim piatu di sana. Karena kan perang. Kalian masih punya ayah, yuk doain dia. Karena ayah kalian itu superhero. Ayah kalian tuh gak peduli dengan terik matahari teman-teman. Sebentar, saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Ustazah, sampai jam berapa? Sampai jam 11, jam setengah 11 ya. Oke, masih ada waktu saya. Kenapa? Oh kurang. Lanjutkan dulu ceritanya.
Mudah-mudahan bisa sampai jam 11 ya, Bunda. Nah, teman-teman, karena saya mau persiapkan ke ini, mau persiapkan ke Kuningan, mau ke Kuningan nanti sore. Nah, teman-teman, ayah kalian itu nggak peduli dengan terik matahari, air hujan, panasnya di jalan, debu di jalan, nggak peduli. Yang dia pedulikan anaknya. Bagaimana dia dapat uang, dapat rezeki, bisa menyekolahkan anaknya, bisa memberikan jilbab anaknya, bisa memberikan buku anaknya, bisa memberikan pulsa anaknya. Itulah ayah kalian. Maka tolong teman-teman, ucapkanlah doa itu tiap kalian sujud untuk kedua orang tua kalian. Saya teman-teman udah punya ayah, kangen, rindu. Saya kerjanya keliling Indonesia, tapi hari ini nggak bisa saya bawa ayah saya. Padahal saya ingin ajak ke ayah saya. Hari yang saya ajak adalah biasanya kalau keluar kota nih, ibu saya, mertua saya itu yang saya ajak. Tapi saya ingin bawa ayah saya padahal. Tapi sama Allah tidak diberikan kesempatan itu. Tolong kalian doakan ayah kalian agar panjang umur, agar ketika kalian menjadi orang sukses, kalian bisa kemana-mana dengan dia. Kalau anak perempuan itu cinta pertama laki-laki itu pada ayahnya. Anak saya sudah kuliah semester 4. Jadi kalau saya biasanya duet sama dia, ini kan dia lagi persiapan buat ujian, jadi dia nggak bisa duet sama saya. Dia biasanya memberikan saya Al-Quran. Kuliah semester 4, biasanya saya jalan-jalan kemanapun kerja sama saya suka ikut. Senang dia, bangga dia sama saya. Dan dia akhirnya terinspirasi ingin menjadi seperti saya. Nah, teman-teman, tolong doakan ayah kalian. Jangan sampai ketika ayah tidak ada, baru kita mau iya ya, ayah udah gak ada. Tapi kalau ayah masih ada, doakan. Karena doa kalian itu yang bisa menyelamatkan dia. Superhero, pahlawan. Dia peduli sama kalian. Dia gak peduli dengan tubuhnya. Apalagi kalau ayah kalian sudah ada ubannya, kayak saya ini sudah beruban, berarti kan sama Allah sudah diperingatkan, sudah dekat dengan kematian, kan gitu. Kalau umur Rasulullah 63, ya cuma aja, nggak beda jauh lah. Makanya selama masih ada ayah, doakan terus teman-teman, berikan yang terbaik buat dia. Bunda pahlawan kalian, bunda pahlawan kalian, bukan. Kalau bunda bukan pahlawan, tapi bunda adalah malaikat. Keren, kalian calon malaikat. Malaikat yang nggak punya sayap, tapi punya hati lembut. Itu bunda. Marahnya sebentar sama kalian bunda, betul kan? Sebentar bunda kalian itu marah. Dan kalau marah ya biasa gitu. Sebetulnya marahnya dia karena kan ingin anaknya tuh sukses sebetulnya seperti itu. Kalau juga doakan bunda kalian, jangan sampai kita menyesal. Saya ini sering keliling Indonesia, apalagi tempat-tempat musibah ya. Hari ini dan juga teman-teman sekalian. Dia melihat adiknya terluka, dia bawa pulang teman-teman. Adiknya bilang bahwa aku ingin ketemu sama bunda. Dibawa sama Ismail pulang adiknya dengan luka yang cukup besar di kaki adiknya. Tapi pas sampai di rumahnya hancur teman-teman. Rumahnya hancur. Rumah tempat dia dibesarkan, tempat dia bersama bundanya bermain, belajar, bercanda, ada bunda mereka. Tadi pagi bundanya tersenyum. Tadi pagi bundanya membikinkan sarapan roti panggang. Berarti itu adalah roti panggang terakhir. Berarti itu senyum terakhir. Itu terjadi di Gaza kepada Ahmad dan Ismail. Dia coba lari si Ismail mencari batu. Bundaku terjepit batu. Dia minta pertolongan kemana? Tangan dia bukan bulldozer yang bisa mengangkat puing-puing rumahnya. Dia ingin batu bunda yang terjepit teman-teman. Bundanya terjepit teman-teman. Kalau itu bunda kita bagaimana teman-teman? Tolong jaga bunda kalian dengan doa kalian teman-teman. Doa kalian teman-teman. Tolong lapangkan hati kalian, jangan bertengkar sama bunda kalian. Nah, jangan pulang malam-malam. Bundaku sudah besar yang masih dicariin. Bukan itu permasalahannya. Dulu dikandung 9 bulan sakit rasanya teman-teman, mual. Lahirnya taruhan nyawa mereka.
kenapa-napa, dia nggak mau menyia-nyiakan. Dia ingin membesarkan sampai anaknya sukses. Itu makanya dia cerewet. Bukan karena galak, bukan karena benci. Tapi kita kematian itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Tidak ada yang tahu kematian. Tidak ada yang tahu kematian karena malaikat maut itu tidak pernah memberikan SMS. Tidak ada SMS, tidak ada telegram, tidak ada messengers. Tolong teman-teman, kesempatan kalian. Bahkan bisa jadi bunda mikirin anaknya sampai sakit, itu yang terjadi. Nanti kalau kalian punya anak kalian diurusin juga sama bunda kalian, itu udah pasti teman-teman. Saya banyak sekali melihat bagaimana orang tua sudah tua masih mengurus cucunya. Itulah orang tua kalian, teman-teman. Negeri kita tidak ada peperangan, alhamdulillah. Tapi musibah itu bisa terjadi. Lama Semeru, teman-teman. Makanya doakan bunda sama ayah kalian agar mereka umur sama Allah, agar kalian bisa membahagiakan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Itu cerita dari Gaza ini agar mengingatkan kita semua yang ada di sini, teman-teman, agar kita peduli kepada umat muslim khususnya Palestina, dan agar kita lebih sayang kepada kedua orang tua kita, dan kita lebih hormat kepada guru-guru kita. Sampaikan. Tapi sebelum saya pamit, saya punya sebuah boneka. Tapi sebelum saya keluarkan bonekanya, saya ingin teman-teman bertanya dulu. Adakah pertanyaan dari teman-teman tentang Palestina? Silakan. Oke, kalau saya panggil Soleha, jawab siap ya. Soleha. Siap. Mana kurang keras? Soleha. Siap. Lebih keras. Soleha. Siap. Kalau suara saya pelan, jawabnya pelan. Soleha. Siap. Nah, boneka ini saya agak kemana-mana, teman-teman. Dan dia nggak pernah protes, alhamdulillah. Boneka ya, protes. Ini namanya Odi, teman-teman. Siapa namanya? Apa? Ode. ODI. Apa? Odi, bukan Oli ya. Bukan Oli tapi Odi. Belum dipanggil, jangan nengok. Jangan nengok, belum dipanggil. Masih on. Tahun depan ya, nggak nengok lagi ya. Maka tadi kan Ustaz yang kalian bilang sahabat Odi. Jadi Odi itu organisasi dongeng Indonesia. Jadi O-nya apa? Organisasi. D-nya? I-nya? Nah, sahabat Odi ini organisasi dongeng Indonesia berkolaborasi dengan KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Jadi ODI, organisasi dongeng Indonesia. Jangan berikan dana. Bukan undangan imut, bukan. Masya Allah. Kenapa? Cepet-cepet. Karena lihat ke enam dong, lihat ke enam. Innalillahi. Lihat ke enam begitu. Memang kamu bisa lihat? Aku bisa lihat. Coba lihat tadi teman-temannya. Aduh. Kalau lihat ke datang, naas, panas. Odi ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kok kamu syukur? Memang kenapa kalau beristighfar? Tadi kamu gigitkan dana, tuh ngatain dana. Iya. Berarti kamu punya salah. Aku tahu. Kalau punya salah minta apa? Maaf. Oh iya. Kalau punya salah apa? Maaf. Ikuti. Maaf. Bukan tapi ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi mah begitu kamu. Salah. Maaf. Iya. Salam dulu. Oke. Salam. Bukan begitu yang benar. Apa? Yang benar salamnya. Oke. Yang benar salamnya.
Ya Allah. Amin. Kamu mah ngedikin kadang terus. Yang benar ini dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dijawab? Wajib. Tahu wajib dijawab. Kadang-kadang lagi ngajarin. Terus kalau disalahin, Maksudnya kamu ikuti ikuti apanya? kalimatnya. Oh, Ikuti kalimat kadang. ikuti kalimat kadang. Ya Allah. Ya Allah. Jelek. Oh, dia ganteng. Kadang ganteng. Kadang jelek. Gak punya hati kamu. Punya. Enggak, bolehnya gak punya hati. Punya. Kenapa kamu? Kamu marah? Kenapa sih? Kita putus. Apanya yang putus? Persahabatannya. Nggak boleh putus tali terakhir. Tinggal masuk surga. Ada juga gak bilang aku gak punya hati. Bolehnya gak punya hati, Hobi? Punya. Hati apa? Hati di jalan. Hati di jalan. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Kamu mau sholat? Kagak takbir. Ya Allah, kadang takbir karena gemes sama kamu. Ngomong apa lagi dengan takbir? Pak yang ada tuh kadang kayak begitu. Udah salam untuk teman-temannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Kamu begitu banget. Yes, gak ada saingan. Ya sudah, Hobi lebih baik kamu tuh berkata yang baik, bernyanyi, untuk menghibur teman-temannya tuh yang benar. Sekalian di taman dulu kadang. Iya. Sembari nangis. Gak bisa. Kenapa gak bisa nangis? Gak punya hati. Tapi kan Odi bisa suara menangis. Oh iya. Gimana suara menangis kamu? Temannya nyanyi. Itu nyanyi bukan nangis. Iya. Nangis yang benar bilang gini, kakak maafkan aku sebagai nangis ya, biar kamu sungguh-sungguh minta maafnya. Oke. Kakak maafkan aku sebagai nangis. Nangisnya mana? Tunggu. Kok pakai tunggu? Pemanasan dulu. Nangis pakai pemanasan. Tarik nafas. Nangisnya betul. Kadang bukan aku tidak. Dimaafin tapi jangan diulang. Oke. Jadi sahabat ya kak. Iya. Ya Allah. Amin. Kamu nyanyi gini di? Iya. Nyanyi. Kita berhitung dulu. Ini berapa? Sate. 1, 2, 3. Nyanyi apa kan? Kita nyanyi Tommy Saifullah. Kamu lanjutin lagunya ya? Aku lanjutin. Iya. Lanjutin ya. Iya. Topi saya benar. Lanjutin. Lagunya. Katanya lanjutin. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Yang benar. Iya. Ulang. Topi saya benar. Mencret di jendela. Kamu nyanyi apa? Burung pakai topi. Burung pakai topi. Ya Allah. Amin. Aduh. Odi, Iya. kamu tuh sebenarnya bisa lihat gak sih? Aku bisa lihat kan. Coba lihat ke dalam. Oh iya. Lihat teman-teman. Buah manis, buah durian. Teman-teman manis dan keren. Iya. Kadang-kadang. Kan badan yang lebih kawan. Cakep. Karena ganteng banyak jerawat. Nasib punya teman seperti itu teman-teman. Teman-teman jangan seperti boneka. Iya. Kenapa? Mudah dipermainkan. Ya. Kalau teman-teman seperti boneka, teman-teman boleh dipermainkan oleh hal nafsu dan setan. Nauzubillah min. Teman-teman punya hati? Odi gak punya otak. Punya gak? Apa? Otak-otak ikan. Jadi gak bisa berpikir. Aku bisa berpikir. Betul. Iya. Tadi 1 sate. Salah ya. Yang benar Siti. satu. Satu. Gak bisa berhitung gak sih?
Coba. 1, 2, 3, emprat. Komprat. Iya kan ada kok binatang yang emprat. Apanya? Kakinya apa? Kucing. Kucing. Jadi kucing kakinya emprat. Iya. Hah, kamu. Nyanyi yang benar. Iya. Satu-satu sayang ibu bisa. Oke, kanan dulu ya. Iya. Satu-satu aku sayang ibu. Keren. 2 juga sayang ibu. Ayah dong. Ibu ke ayah. Ibu 3 kali kata Rasulullah. Karena ibu mengandung, melahirkan dan menyusui. Wih keren. Yang terakhir ayah. Oke. Kamu punya bangga? Enggak. Oh kamu bisa ada? Kan dilahirkan? Enggak. Kamu diapain? Gunting dan jadi. Oh kamu dibikinnya seperti itu? Iya kan, sedih ya. Sedih. Udah nyanyi lanjut lagi 3 kali ibunya. Oke. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ibu. 3, sayang ibu-ibu. Kenapa sayang ibu-ibu? Woi. Kenapa? Malu sama teman-teman? Ibu-ibu. Nggak ada ibu-ibu di sini. Itu ustaznya. Ya. Nyanyi salah. Yang benar, 1 cinta Allah. 2 cinta Rasulullah. Iya, bisa. Bisa kan? 1 aku cinta Allah. 2 cinta Rasulullah. 3 sayang ibu bapak. 1, 2, 3 jalan-jalan ke mall. Jangan masuk surga. Ngantuk? Iya. Baca doanya gimana seperti itu? Allah kemana dari kelana. Oi, Odi, tidur teman-teman. Alhamdulillah sudah tidur. Kok teman-teman tahu? Odi tidur ya? Iya. Kamu ngedikin keadaan ya Allah. Boleh begitu bohong sama kadang-kadang tadi baca doanya salah. Bener kan? Kamu baca doa apa? Doa makan sebelum tidur. Doa makan sebelum tidur. Lazim. Alhamdulillah. Kamu berjanji deh sama anak. Berjanji apa? Jadi anak yang baik. Kok bukan anak? Apa? Nikah. Kamu jadi boneka yang baik ya, agar kamu masuk surga. Kebanggaan. Kenapa? Boneka. Boneka nggak masuk surga? Enggak. Masuk mana? Laundry. Masuk laundry ya? Iya. Ya, kamu berjanji. Ikuti kalimat kedengarannya. Berjanji ya. Oke. Aku berjanji. Kamu sekarang. Aku berjanji. Berjanji. Oh iya. Aku berjanji. 1, 2. Aku berjanji. 1 ketuhanan. Kamu udah kenal di aja kan? Caranya gimana kak? Supaya apa? Supaya kamu jadi boneka yang baik, jadi kamu harus dihipnotis. Caranya lihat jadi keadaan, dilihat bukan diri itu. Tatap jadi dan dekat. Tatap jadi keadaan. Hitungan 1 sampai 3, Odi tertidur. Nanti dihitung lagi 1 sampai 3, kamu hitung dulu. 1 sampai 3 kamu bangun dan kamu jadi boneka yang baik. Oke, cepet. Oke, tatap jadi keadaan. 1. Tepuk tangan dong buat kalian teman-teman. Dari saya cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.